Sok nyebut zaman kapungkur Sampurasun. pajajaran buhur Mamaos terbentuk pada masa pemerintahan Bupati Cianjur, yaitu RAA Kusumaningrat tahun 1834 sampai 1864. Bupati Kusumaningrat dalam membuat lagu sering bertempat di sebuah bangunan bernama Pancaniti. Oleh karena itulah dia dikenal dengan nama Kangjeng Pancaniti. Pada mulanya, Mamaos dinyanyikan oleh kaum pria baru. Pada perempatan pertama abad ke-20, Mamaos bisa dipelajari oleh kaum wanita. Hal itu terbukti dengan munculnya para juru Mamaos wanita seperti Raden Siti Sarah, Raden Anah Ruhana, Ibu Inong, Ibu Oo, Ibu Resna, dan Nyimas Saudah. Di tempat kelahirannya, yaitu Cianjur, sebenarnya nama kesenian ini adalah Mamaos. Dinamakan tembang Sunda Cianjuran sejak tahun 1930-an yang dikukuhkan tahun 1962 ketika diadakan musyawarah tembang Sunda Sapasundan di Bandung. Seni Mamaos merupakan seni vokal Sunda dengan alat musik kecapi indung, kecapi rincik, suling, dan rebab. Mamaos berasal dari berbagai seni suara Sunda seperti pantun, beluk atau mamaca, kemudian degung, serta tembang macapat Jawa, yaitu pupuh. Lagu-lagu Mamaos yang diambil dari vokal seni pantun dinamakan lagu pantun atau papantunan, atau disebut pula juga lagu Pajajaran. Diambil dari nama keraton Sunda pada masa lampau. Sedangkan lagu-lagu yang berasal dari bahan pupuh disebut tembang. Keduanya menunjukkan kepada peraturan atau rumpaka atau teks. Sedangkan teknik vokal keduanya menggunakan bahan-bahan olahan vokal Sunda. Namun pada akhirnya kedua teknik pembuatan rumpaka ini ada yang digabungkan. Lagu-lagu papantunan banyak yang dibuat dengan aturan pupuh. Pada masa awal penciptaannya, Cianjuran merupakan revitalisasi dari seni pantun. Kacapi dan teknik memainkannya pun masih jelas dari seni pantun. Begitu pula lagu-lagu hampir semuanya dari sajian seni pantun. Rumpaka lagunya pun mengambil dari cerita pantun Muning Laya di Kusuma. Pada masa pemerintahan Bupati RAA Prawira Dirja kedua, yaitu tahun 1864 sampai 1910, kesenian Mamaos mulai menyebar ke daerah lain. Raden Ece Majid Natawirja tahun 1853 sampai 1928 adalah di antara tokoh Mamaos yang berperan dalam penyebaran tembang Sunda ini. Dia sering diundang untuk mengajarkan Mamaos ke kabupaten-kabupaten di daerah Priangan. Di antaranya oleh Bupati Bandung, RAA Marta Nagara tahun 1893 sampai 1918 dan RAA Wiranata Kusuma tahun 1920 sampai 1931
dan 1935 sampai 1942. Ketika Mamaos menyebar ke daerah lain dan lagu-lagu yang menggunakan pola pupuh telah banyak, maka masyarakat di luar Cianjur dan beberapa perkumpulan di Cianjur menyebut Mamaos dengan nama tembang Sunda atau Cianjuran, karena kesenian ini khas dari daerah Cianjur. Demikian pula ketika Radio Nirom Bandung tahun 1930-an menyiarkan kesenian ini, menyebutnya dengan tembang Cianjuran. Tembang Sunda Cianjuran sampai sekarang masih tetap lestari karena didukung oleh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. Juga perkumpulan dan padepokan tembang Sunda Cianjuran masih eksis ngaderes secara berkala. Juga agenda kegiatan yang cukup potensial, yaitu Damas, selalu melaksanakan pasanggiri tembang Sunda sejak tahun 1962 sampai sekarang. Cag.